Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyehatkan kita, menyempatkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sampai hari ini, sampai detik ini dikasih wasilah-wasilah menuju ketakwaan, dikasih perantara-perantara untuk nambahkan iman, dikasih jalan-jalan untuk kita ini nyari perkara-perkara yang akan menyelamatkan akhirat kita, nambahi pundi-pundi pahala kita, nambahi kebaikan-kebaikan kita, menggugurkan dosa-dosa kita, menjadikan kita semakin dan semakin dekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara fisik ataupun secara batin, baik itu secara hissi ataupun juga secara maknawi, secara kedekatan hati, secara pautan hati. Semoga wasilah-wasilah ini dan juga sesuai dengan nama kita Majlis Al-Wasilah, semoga semua perantara-perantara ini menjadikan kita ini dekat dan benar-benar dekat, menjadikan kita ini orang-orang yang memiliki hakikatul qurb, hakikatnya kedekatan, memiliki kebenaran kedekatan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma secara lisan saja, tapi dari dalam hati. Bukan cuma secara ucapan saja, tapi kita benar-benar orang-orang yang pengen sekali, rindu sekali untuk mendekat kepada apapun yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syiar terbesarnya Allah ta'ala ini ya Nabi Muhammad. Syiar terbesarnya Allah ta'ala ini adalah terutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita datang ke tempat-tempat seperti ini, Bu, niatkan nyari cinta. Dan kalau kita sudah menemukan cinta, tambahi lagi cinta tersebut. Dan begitu seterusnya tanpa ada ujungnya. Jadi nyari lagi, imbuh neh, terus mencari-cari rasa-rasa yang mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari-hari ini, atau beberapa tahun terakhir ini, di bulan-bulan semacam ini, bulan Jumadil Akhir, banyak dari para guru-guru kita ataupun juga pesantren-pesantren kita yang memberikan peringatan, khususnya di kalangan perempuan, karena di tanggal 20 Jumadil Akhir, ini kan bulan Jumadil Akhir, jadi tanggal 20 Jumadil Akhir itu adalah hari atau tanggal lahirnya putri tercintanya Nabi Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan nama Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimahuz Zahra, putri tercintanya Nabi. Jadi beberapa senior saya atau juga guru-guru kami di Dalwa juga akhir-akhir ini juga bikin acara-acara kalau sudah tanggal 20 Jumadil Akhir, bikin peringatan miladnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ini sesuatu yang baru, tapi nggak ada salahnya karena ini mendekat, karena nggak bertolak belakang dengan syariat. Selama dilakukan secara benar, nggak bikin acara-acara yang aneh-aneh, nggak bikin acara-acara yang melanggar syariat, silahkan. Jadi kalau misalkan kita melakukan baca maulid, burdahan ataupun yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, selama syariat itu terjaga, nggak ada ikhtilat laki-laki sama perempuan, nggak ada hal-hal yang melanggar aturan dan lain sebagainya, silahkan. Ini adalah sesuatu yang dibenarkan, termasuk adalah miladnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Karena ada banyak sekali hikmah, karena ada banyak sekali faedah yang kita dapatkan kalau kita itu kenal sama sosok yang bernama Sayyidah Fatimahuz Zahra. Kalau ngomongin tentang Sayyidah Fatimah ini, Bu, beliau punya kemuliaan lengkap. Punya abah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya ibu Sayyidah Khadijatul Kubra, punya suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu
kesatrianya, kesatria terhebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dijuluki sama Nabi Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Dua cucuku ini adalah nanti pemimpinnya para pemuda-pemuda ahli surga. Jadi Rasulullah sudah ngomong Bu dari sebelum, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil, beliau mengatakan huma sayyida syababi ahli jannah. Mereka ini akan jadi pemimpin pemuda ahli surga. Kenapa kok dikatakan sama Nabi pemuda? Karena memang beliau berdua ini nggak panjang umur. Nggak panjang umur. Dua-duanya meninggal dalam keadaan syahid. Jadi Sayyidah Fatimah itu lengkap. Ke atas punya nasab termulia, ke bawah juga nurunkan nasab paling mulia. Nurunkan nasab paling mulia. Ke atas abahnya orang paling mulia, ibunya juga turunannya orang mulia. Suaminya Sayyidina Ali Zainal Abidin, punya anak-anak juga menurunkan orang-orang mulia yang berkelanjutan sampai sekarang ini. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bawahnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Jadi lengkap. Kemuliaannya Sayyidah Fatimah itu nggak biasanya orang, bapaknya mulia, bojone ndak tek mulia. Kadang-kadang orang dia mulia, suaminya mulia, anak-anaknya nggak terlalu mulia. Kemuliaan itu nggak diturunkan. Kemuliaan itu kan bukan sesuatu, istilahnya bukan sesuatu kayak misalkan orang alim, orang-orang berilmu, begitu punya anak belum mesti anaknya ini jadi orang yang berilmu. Belum mesti. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika ditanya, beliau kan seorang ulama yang luar biasa di dalam keilmuannya. Ditanya sama ada satu orang yang nanya sama beliau dan mengatakan, kamu ini mana yang lebih mulia, kamu atau bapakmu? Kamu atau bapakmu? Karena abahnya Sayyidina Hasan Al-Basri ini orang biasa, istilahnya seperti itu. Katanya si Hasan Al-Basri, abahku yang mulia. Abahku yang lebih mulia dibandingkan diriku. Karena orang seperti abahku bisa memiliki anak-anak seperti aku. Sedangkan orang semacam aku belum tentu punya anak-anak yang semacam diriku. Jadi kemuliaan secara kepemilikan perorangan, akhlak yang mulia, ketawaduan, ibadah yang baik, keilmuan dan lain sebagainya itu bukan diturunkan, tapi ditirukan. Bukan sesuatu yang diturunkan, tapi ditirukan. Tapi Sayyidah Fatimah ini lengkap semuanya. Dikelilingi sama orang-orang yang mulia dohir batin. Orang-orang yang mulia dohirnya dan juga batinnya. Makanya kalau misalkan seorang perempuan, kita sebagai perempuan umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak salah kalau menjadikan beliau ini puncak dari idolanya kita. Puncak dari idolanya kita. Perempuan selain Sayyidah Fatimah Zahra nggak ada yang memiliki keistimewaan seperti Sayyidah Fatimah. Nggak ada yang memiliki keistimewaan seistimewa Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau lahir 5 tahun sebelum terutusnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika beliau usia 35 tahun, Sayyidah Fatimah lahir. Dan begitu Sayyidah Fatimah lahir, yang digendong sama Rasul, Nabi Muhammad tapi belum jadi Nabi waktu itu, digendong sama Nabi, dilihat wajahnya persis seperti Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, innaha lanasmatun mubarakah. Wahai Khadijah, anak ini kayaknya anak-anak yang benar-benar mendatangkan keberkahan. Anak-anak yang adalah seorang putri yang penuh dengan keberkahan. Padahal itu di zaman jahiliyah, di zaman dimana mayoritas orang, terutamanya adalah laki-laki, mereka kalau dikaruniai anak perempuan itu nggak senang. Tapi Nabi Muhammad nggak sama. Nabi Muhammad nggak sama, dikasih Sayyidah Ruqayyah disambut. Datang lagi punya anak lagi Ummu Kulthum disambut, punya lagi anak Zainab disambut. Bahkan ketika yang lahir ini Sayyidah Fatimah Zahra, dan begitu dilihat mukanya ini persis sama Nabi Muhammad SAW,
Terus beliau juga melihat ada banyak keindahan yang menyertai Sayyidah Fatimah, maka beliau mengatakan innaha lanasmatun mubarakah. Dia ini kayaknya seorang anak yang penuh dengan keberkahan. Ternyata benar, punya suami, rumah tangganya diberkahi sama Allah Ta'ala. Punya anak-anak, berkahnya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Ummu Ahlul Bait, ya bisa dikatakan Sayyidah Fatimah itu ibu yang nurunkan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak cucunya Nabi datangnya dari Sayyidah Fatimah. Dari putri-putrinya Nabi yang lain nggak nurunkan Ahlul Bait, nggak disetujui sama Nabi sebagai anak turunnya Nabi yang nggak akan terputus sampai hari kiamat. Tapi dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, putra-putranya Sayyidah Fatimah Zahra, mereka berdua lah yang akan menurunkan Ahlul Bait, anak cucu yang menyebar ke seluruh dunia, yang nyebar ke seluruh dunia, bawa syariatnya Nabi, bawa kecintaan kepada Nabi, bawa perkara-perkara yang datang dari Nabi. Nah, kalau kita lihat anak cucunya Nabi ini kalau dinominalkan sedikit Bu, sedikit. Ini area saya masuk di area Tulungagung, Kediri, Trenggalek, mana itu daerah ini? Kalau ngomongnya Mataraman, jadi area Mataraman itu Alawiyinnya atau habaibnya, kalau bikin perkumpulan itu nggak sampai 100 orang. Jadi sepi banget. Kalau perempuan tambah titik neh, wong 15, 20, sedikit sekali. Tapi kalau jenengan lihat yang sedikit ini ngefek napa mboten? Yang sedikit ini bawa berkah apa enggak? Yang sedikit ini nularkan ilmu untuk kita apa enggak? Yang sedikit ini doakan kita apa enggak? Yang sedikit ini bisa jadi panutan apa enggak? Yang sedikit ini bawa keberkahan di tempat manapun yang mereka pijak. Ini buktikan apa mereka yang minta seperti itu? Boten Bu, habaib itu nggak minta dimuliakan, habaib itu nggak minta untuk dihormati, enggak, tapi kehormatan itu menyertai mereka, kehormatan itu menyertai mereka karena mereka menjadi bukti dari terijabahnya apapun yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ngajak Sayyidina Ali dimasukkan, Sayyidah Fatimah dimasukkan, Sayyidina Hasan dimasukkan, Sayyidina Husain dimasukkan, ditaruh di bawah selimutnya Nabi, ditaruh di bawah sorbannya Nabi. Beliau mengatakan, Allahumma inna haula'i ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini adalah keluargaku, mereka ini adalah ahlu baiti, mereka ini adalah anak cucuku, keluarga terdekatku. Allahumma fatahhirhum tathira, Allahumma fatahhirhum tathira, Allahumma fatahhirhum tathira. Diulangi 3 kali sama Nabi, ya Allah bersihkan mereka, ya Allah bersihkan mereka, ya Allah bersihkan mereka. Sayyidina Anas bin Malik yang dengarkan doanya Nabi pada saat itu mengatakan, sungguh saya mendengar semua yang ada di rumahnya Nabi ini mengaminkan doanya Nabi, bahkan sampai atap-atap rumah ini ikut baca amin. Ikut bacakan amin. Allahumma fatahhirhum tathira. Setelah itu beliau mengutip ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah Ta'ala itu pengen sekali untuk membersihkan anak cucunya Nabi dari segala macam keburukan, wa yutahhiruhum tathira, dan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Mereka dibersihkan sama Allah Ta'ala, tapi bukan berarti nggak bisa berdosa. Mereka itu dibersihkan sama Allah Ta'ala, tapi bukan berarti nggak punya kesalahan. Mereka itu dibersihkan sama Allah Ta'ala, tapi nggak sampai masuk ke dalam derajat maksum. Kalau yang maksum itu cuman Nabi dan juga para rasul. Para nabi, para rasul itu terjaga dari dosa. Tapi anak cucunya Nabi, mereka dibersihkan sama Allah Ta'ala, tapi nggak sampai bikin mereka ini masuk ke dalam derajat maksum. Jadi kalau jenengan ngelihat itu Habib, katanya Ustazah Habib itu orang baik ini, nah tapi kok maksiat, tapi kok salah, tapi kok begini begitu dan lain sebagainya. Yang salah-salah jangan ditiru, yang salah-salah jangan diambil. Kalau kita bisa negur, ditegur, lek iso nyeneni diseneni. Kalau memang mereka melakukan tindak kriminal ya harus dihukum. Mereka sama selayaknya manusia pada umumnya.
umumnya bisa melakukan kesalahan, nggak sampai ke derajat maksum, tapi mereka dijanjikan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mereka dijanjikan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini nggak akan terjadi kiamat kecuali seluruh anak cucunya Nabi itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini justru malah menjadi bukti kebenaran apa yang terucap dari lisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 tahun sebelum Nabi Muhammad terutus lahir Sayyidah Fatimahuz Zahra. Oke, dan tahun itu adalah tahun terjadinya Binaul Ka'bah. Oke, renovasi Ka'bah. Oke, Ka'bah itu sudah banyak yang lapuk-lapuk di segala sisi. Oke, orang-orang Quraisy takut kalau ini dibiarkan semakin lama bakalan tambah keropos nanti hancur. Maka mereka menyarankan untuk istilahnya dihancurkan untuk dibangun kembali. Oke, dihancurkan untuk dibangun kembali. Akhirnya terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Yang kisahnya terkenal. Oke, setelah pemugaran itu selesai, Rasulullah, orang-orang bingung ini. Kalau batu-batu yang lainnya semua orang nggak punya perselisihan, yang naruh ini terserah. Oke, tapi ketika yang mau ditaruh ini adalah Hajarul Aswad, oke, Hajar Aswad, maka semuanya seluruh pemimpin kabilah ini berebutan. Aku sing pantes. Oke, sampai kalau misalkan dibiarkan bisa-bisa terjadi peperangan. Oke, akhirnya ada penengah di situ yang mengatakan sudahlah, kita berdamai aja. Nanti siapa orang yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram, dialah orang yang bakalan meletakkan Hajar Aswad. Dilalah yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk nggak ngerti nggak ngerti kejadiannya apa, nggak ngerti. Setelah diceritakan katanya Nabi gini aja, beliau ngambil ridahnya, ngambil sorbannya, semua pemimpin kabilah itu disuruh megang ujung-ujungnya sorban. Setelah itu Rasul yang ngambil Hajar Aswadnya ditaruh di atas sorban itu tadi, dibawa bareng-bareng sampai ke pinggir Ka'bah, ke rukun salah satu pojokan yang dipakai untuk naruh Hajar Aswad tersebut. Rasulullah dibawa ke sana. Setelah itu Rasulullah lagi yang ngambil dan beliau yang meletakkan di tempatnya, dan gak ada perselisihan. Katanya mereka ketika Rasulullah yang masuk, radina bil amin, radina bi Muhammad al amin, kita ridho kalau yang naruh ini tadi adalah Muhammad, kita semuanya ridho. Orang yang nggak pernah bohong, orang yang nggak pernah nyakitin orang yang nggak pernah berkelakuan buruk dan lain sebagainya. Jadi ini tahun bersamaan tahunnya itu dengan tahun kelahirannya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Makanya para ulama mengatakan Allah Ta'ala itu kalau sudah mau memilih seseorang atau mau memuliakan seseorang, Allah Ta'ala itu naruh semuanya itu di tempatnya. Tahun itu kan masih tahun-tahun dimana seperti halnya orang-orang yang belum punya kalender. Kalau sekarang kan kita tahu, 2024, 2023, ini kita orang-orang yang sudah punya kalender. Zaman dulu orang nggak punya kalender. Jadi kalau mau niteni umur seseorang atau berapa lama ini dibangun dan lain sebagainya, patokannya adalah kejadian. Kalau kita kenal Rasulullah lahir tahun apa? Tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Bukan tahun 1000 berapa atau tahun 100 berapa? Enggak. Tapi kita ngomongnya tahun gajah karena waktu itu belum ditemukan kalender. Sayyidah Fatimah juga gitu. Beliau ini lahirnya tahun berapa? Tahun dimana terjadi pemugaran Ka'bah. Tahun terjadinya pemugaran Ka'bah, tahun itulah lahir Sayyidah Fatimahuz Zahra. Makanya dikatakan Ummu Ahlul Bait, ibunya Ahlul Bait itu dilahirkan di tahun dimana Baitul Musyarrafah, rumahnya Allah Ta'ala, Masjidil Haram, istilahnya Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram itu dilakukan pemugaran atau dilakukan renovasi. Dan uniknya renovasi Ka'bah itu orang-orang jahiliyah, padahal orang-orang yang nggak ngerti agama, orang-orang yang belum kenal syariat, orang-orang yang nggak ngerti halal haram dan lain sebagainya. Tapi ketika mau bikin renovasi Ka'bah, mereka memiliki persyaratan. Orang-orang yang boleh nyumbangkan hartanya untuk dipakai bangun Ka'bah kembali itu harus dari harta mereka yang paling bersih. Mereka tidak menerima harta riba,
tidak nerima harta dari para pelacur. Pada zaman itu pelacuran atau orang-orang yang melakukan seks bebas berbayar dan lain sebagainya itu menyebar luas. Itu nggak mau mereka nerima harta dari pelacur, nggak mau nerima harta dari orang yang berjualan minuman keras. Jadi harta-harta yang haram-haram, syubhat-syubhat itu nggak diperkenankan untuk masuk ke dalam pembangunan Ka'bah. Ini padahal orang-orang nggak ngerti, orang-orang yang nggak ngerti. Tapi mereka tahu kalau Ka'bah ini tempat mulia, bangunan yang mulia, nggak boleh dimasukkan kecuali sesuatu yang mulia. Makanya kalau kita mau bangun rumah, jangan mau bangun rumah, mau bangun madrasah, mau bangun sekolahan, mau bangun apapun yang mulia-mulia, baik itu untuk pribadi kita ataupun juga apalagi untuk kemaslahatan agama, ini jangan mikirnya pokoknya kudu kebangun, kudu apik, kudu mewah. Jangan. Lihat-lihat dari mana harta itu kita dapatkan. Sing nyumbangi sopo. Kalau yang nyumbang orang-orang baik, pedagang misalkan, ataupun juga orang-orang yang kita kenal, pekerjaannya ini pekerjaan mulia, silahkan ambil. Tapi kalau sudah dari sesuatu yang nggak benar, jangan diambil. Jangan diambil karena keberkahan dari bangunan itu tergantung dengan apa yang kita tanamkan di tempat tersebut. Jadi patokannya la masjidun ussisa 'alat taqwa. Kalau mau bangun masjid, mau bangun tempat ibadah, mau bangun pondok pesantren, mau bangun sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya, lakukan semuanya itu dengan landasan takwa. Yang wakaf orang yang takwa, yang nyumbang orang takwa, yang ngelola orang yang bertakwa, yang meramaikan orang-orang yang bertakwa. Ini semuanya yang akan membawa keberkahan di dalam tempat ibadah tersebut. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan masjid bagus-bagus banyak sekali, masjid-masjid yang bagus-bagus banyak sekali. Tapi yang berkah itu sedikit, yang rame sedikit, masjidnya wapi, tapi orang mau duduk di situ diusir, mek gowo cemilan-cemilan diseneni, minum dimarahin, ngapain? Mas ini masjid apa? Nopong kok sampai kayak gitu. Rasulullah ini loh bahkan punya syariat, orang kalau dalam sholat mau ngeludah itu loh ada syariatnya. Sholat tengah-tengah sholat ngeludah itu ada syariatnya. Berarti apa? Di dalam masjid ngeludah mereka. Ngeludah gampang soalnya bawahnya bukan keramik, bukan marmer, bukan apalagi yang mahal-mahal itu. Tapi bawahnya itu tanah, tinggal cuy, habis itu nanti diuruk pakai tanah, gitu aja. Sesimpel itu. Rasulullah jamu tamu ya di situ, ngeletak ya di situ. Negur Sayyidina Ali yang lagi marahan sama Sayyidah Fatimah Zahra, beberapa saat gak mau pulang ke rumah, ngeletaknya di masjid. Sama Rasulullah ditegur pakai kaki, kepalanya Sayyidina Ali ini digerakkan pakai kaki. Kum ya Aba Turab, tangi-tangi, delok wis bletuk kabeh sawah lho wahai Ali. Li, ini badanmu sudah penuh dengan debu. Ya kum ya Aba Turab. Berarti Sayyidina Ali tidur di dalam masjid. Zaman sekarang masjid-masjid bagus itu orang mau tidur diseneni. Mau tidur dimarahin, bawa minuman dimarahin. Saya sempat ke salah satu masjid bagus di Solo kapan hari itu, minta izin, bukan di dalamnya masjid, di terasannya Pak, di tangganya wes Pak, di tangganya. Ini sudah kadung bawa makanan, ini mau makan bareng-bareng sama rombongan. Maaf Bu, nggak boleh, harus dibuang di situ. Ini makanan suruh buang. Akhirnya sudah makannya di luar, keluar dari area masjid. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masjid itu yang bawa berkahnya itu fungsionalnya. Masjidil Haram itu kenapa? Kok fungsinya seperti itu? Karena para pendahulunya yang bangun, yang ngencep bahan, yang punya niatan di dalam pembangunannya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam keikhlasannya. Bahkan pertanda ketika bangun ini Bu, Ka'bah itu padahal kan kecil ya, maksudnya nggak yang besar sekali. Tapi jenengan kalau melihat kan ada kotak, habis itu nanti ada bunderannya gini. Yang kita kenal dengan nama Hijr Ismail. Hijr Ismail. Orang kalau sholat di Hijr Ismail sama kayak sholat di dalam Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama pahalanya kayak orang sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Hijr
Hijr Ismail itu dulu termasuk areanya Ka'bah. Ketika pemugaran 5 tahun sebelum terutusnya Nabi, orang-orang ini karena saking nggak maunya mereka nerima harta-harta yang nggak benar, akhirnya kekurangan dana, nggak kurang, dananya ini kurang. Padahal bangunannya sudah diselesaikan, tapi kurang satu lingkaran itu tadi, setengah lingkaran itu tadi kurang. Akhirnya mereka sepakat, wes nggak usah diteruskan bangunannya, dikasih tanda aja kalau ini masuk areanya Ka'bah. Dan nggak malu mereka, tuh bangunannya urung bar, bangunannya begini, nggak malu mereka. Mendingan seperti itu tapi nggak masuk harta haram di dalamnya, ketimbang bangun bagus mewah tapi ngambil harta asal-asalan dari mana saja, sampai kerekel-kerekel deketin bupati, deketin presiden, deketin orang-orang yang punya kepentingan politik untuk membangunkan kita hal-hal yang semacam itu. Ngapain? Jadi nggak perlu. Jadi mendingan masjid itu kita bangun usisa ala taqwa. Takwanya siapa? Takwanya orang-orang sekitar. Takwanya orang-orang kaya yang ada di sekitar tempat tersebut. Takwanya orang-orang yang akan memakmurkan dari masjid tersebut. Dalam masjidul usisa ala taqwa. Jadi jangan kalau bangun apa-apa. Ini majelis ini kalau mau berkahnya itu nyampe akhir diisi dengan orang-orang yang bertakwa. Hadroh ini kalau mau bertahan sampai akhir diisi sama orang-orang yang bertakwa, yang pikirannya takwa, hatinya takwa, tujuannya takwa, keinginannya semuanya pengen nyari selamat di tempatnya Allah Ta'ala, bukan di tempatnya manusia. Nyari balasan dari Allah, bukan nyari balasan dari manusia. Nyari keindahan dari Allah, bukan nyari keindahan dari manusia. Nah ini Sayyidah Fatimah tuh sedikit tentang Sayyidah. Ini requestnya Budina. Sayyidah, ini waktunya miladnya Sayyidah Fatimah, bahas sedikit tentang Sayyidah Fatimah tuh Zahra. Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad ini nggak ngangkat Sayyidah Fatimah ini setinggi-tingginya. Fatimah bid'atun minni, yurdini ma yurdiha, wa yuskhituni ma yuskhituha, yakbiduni ma yakbiduha, wa yaskhutuni ma yaskhutu. Katanya Nabi, Fatimah itu sebagian dari saya, belahan jiwa saya. Yang bikin dia senang, bikin saya senang. Yang bikin dia ridho, bikin saya ridho. Yang bikin dia jengkel, bikin saya jengkel. Jadi para ulama mengatakan ini, Sayyidah Fatimah ini adalah nuskhatun Muhammadiyah minan nisa. Beliau itu adalah tulisan-tulisan syariatnya Nabi Muhammad dari kalangan perempuan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa nirukan Nabi Muhammad, kita nirukannya Sayyidah Fatimah. Kita baju kita sama bajunya Nabi nggak sama. Rasulullah nggak pakai jilbab, bu, wong laki-laki, gitu. Rasulullah nggak pakai anting-anting, beliau laki-laki. Rasulullah nggak berdandan, istilahnya nggak berdandan seperti dandannya perempuan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita nggak bisa nirukan Nabi, ini kita nirukan ke siapa? Nirukannya ke Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi karena Rasulullah sudah mengikatkan apapun tentang Nabi dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, para ulama-ulama itu bahkan sebagian di antara mereka seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi, kalau sudah menyebutkan Sayyidah Fatimah itu embel-embel belakangnya itu bukan radhiyallahu anha, bukan lagi radhiyallahu anha, tapi dikasih kalimat alaihassalam. Fatimah alaihassalam. Kayak penyebutannya kayak para nabi-nabinya Allah. Walaupun beliau bukan masuk dalam golongan nabi, tapi beliau istilahnya pakai julukan seperti julukannya para nabi-nabinya Allah. Saking tingginya derajat Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi kenalkan anak-anak kita dengan Sayyidah Fatimah, tahukan anak-anak kita tentang Sayyidah Fatimah, biar mereka tahu. Kalau anak-anak kita perempuan, mereka tahu siapa yang harus ditirukan. Siapa yang harus ditirukan untuk menjalani kehidupan di dunia. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ila an qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita masih bahas tentang kitab Risalatul Mu'awanah karya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala wa'lam anna taubah la tasih biduni tarkid dzambi wan nadmi
ala fi'lihi wal azmi ala alla ta'uda ilaihi ma'ishta. Kita kemarin bahas tentang taubat, tentang pentingnya bertaubat dan harusnya kita hidup di atas pertaubatan. Hidup di atas pertaubatan. Bahkan salah satu ulama kita itu punya doa, beliau itu memiliki doa, Allahumma inni as'aluka syahwatat taubah. Allahumma inni as'aluka syahwatat taubah. Ya Allah, berikan kepadaku, saya minta kepadamu ya Allah untuk memberikan aku syahwat di dalam bertaubat, keinginan bertaubat dan hidup dengan taubat. Syahwat ini kan sesuatu yang ada pada diri kita, selalu membersamai kita. Kayak sesuatu yang muncul dengan kehidupan kita. Sesuatu yang muncul dengan kehidupan kita. Jangan kalau pagi-pagi, misalkan jam 7, jam 8, itu perut mulai kerucuk-kerucuk nama mboten. Terus wayahe sarapan kerucuk-kerucuk. Ngasih tanda, badan kita ini ngasih tanda. Akhirnya kita pengen sarapan. Nah, ketika kita sarapan, di situ yang muncul barengan dengan keinginan itu adalah syahwat. Sarapan apa yo enake? Apa pecel, apa jangan godhong telo, apa? Apa? Nasi goreng, apa roti dan lain-lain, kan punya pilihan-pilihan. Jadi yang keluar dengan keinginan yang kita butuhkan itu lapar biar kenyang, Tapi yang kita konsumsi kan apa yang jadi keinginannya kita. Apa yang jadi keinginannya kita? Itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Dan syahwat ini pelan-pelan harusnya kita perangi atau diselisihi. Ojo amen dituruti terus, melek pecel, melek iki, nuruti terus jangan. Jadi kan baiknya itu kita selisihi apa yang jadi keinginannya kita. Nah ini, tapi kadang-kadang banyak orang nggak sadar, bahwasanya ada sesuatu keinginan yang harusnya dimiliki oleh kita juga setiap hari, setiap waktu. Setiap hari, setiap waktu. Apa itu? Syahwat untuk bertobat. Syahwat untuk ngakoni kalau kita ini pendosa. Syahwat kalau ngakoni kita ini penuh dengan kesalahan. Salah neh, taubat neh. Salah neh, taubat. Jadi munculnya rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu untuk diminta. Perlu kita untuk meminta hal tersebut. Makanya Imam Al-Muhasibi yang punya doa tersebut, Allahumma inni as'aluka syahwatat taubah. Ya Allah, saya minta kepadamu syahwat untuk bertobat. Karena banyak orang berdosa tapi nggak pengen taubat. Banyak orang salah tapi nggak pengen memperbaiki kesalahan. Banyak orang bergelimang dosa tapi nggak punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, ini hati yang luar biasa jauh. Ini hatinya orang-orang yang dihinakan sama Allah taala. Dosa tapi nggak pengen taubat. Salah tapi nggak pengen jadi baik. Salah tapi nggak pengen jadi baik. Tahu tentang kebenaran tapi nggak mau mengakui kebenaran tersebut. Ini adalah hatinya orang-orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah taala adalah para pemilik hati yang keras. Hati yang keras ini identik, orang punya hati keras ini gimana caranya? Karena dia berdosa. Dilapisi dosa lagi, dilapisi dosa lagi, dilapisi dosa lagi, dan gak pernah dibersihkan. Ya nggak istighfar, ya nggak minta ampun, ya nggak memperbaiki diri. Ini semakin lama tambah hitam, pada akhirnya menjadi hati yang keras. Kalau sudah hatinya orang ini keras, maka dia sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat Allah taala mengatakan juga dikutip di dalam kitab ini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu kaum yang disukai sama Allah taala, bukan cuma disukai sama Allah tapi dicinta sama Allah taala adalah orang-orang yang tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Allah Ta'ala senang sama orang-orang yang selalu bertaubat. Kenapa kok orang yang selalu bertaubat ini dicinta sama Allah Ta'ala? Karena dia sedang bersihin rauhaniyahnya, karena dia sedang membersihkan batinnya dia. Dia punya hati. Dalam sehari ini mungkin kita bikin 10 kesalahan atau 50 kesalahan atau 100 kesalahan. Jadi titik-titik hitam di dalam hati kita. Tapi ketika kita sadar tentang kesalahan tersebut, minta ampun sama Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Ta'ala, apalagi sampai nangisi dosa-dosa tersebut, dihapus sama Allah, Bu. Dihapus sama Allah. Besoknya balik lagi hati kita bersih. Nanti dosa tobat lagi, bersih lagi. Dosa lagi, bersih lagi. Seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad, orang kalau sholat 5 waktu ini kayak bersihkan dirinya. Kayak bersihkan dirinya dari segala kesalahan. Karena ketika orang sholat, secara otomatis dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohaniyah. Secara otomatis dia kembali kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah nggak merasa kalau dirinya, jadi sadar sama dosanya, tapi nggak mau memperbaiki dari dosa tersebut, nggak mau membersihkan dosa tersebut, yang nggak dibersihkan sama Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dohirnya, batinnya dibersihkan, setelah itu dohirnya juga dibersihkan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang suka bersih secara dohir. Wudu, dia wudu belum sampai batal, wudu lagi. Dipakai sholat sekali, wudu lagi. Sukanya tajdid wudu, jagain wudu. Ini orang-orang yang bersih secara jadi dohirnya dia bersih, batinnya juga dia bersih. Ini orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, ketahuilah anna taubah la tasih bidun tarkid dzan. Ketahuilah bahwasanya orang taubat itu, salah satu syaratnya taubat, taubat itu nggak akan sah kalau orang ini tadi tidak keluar dari maksiat tersebut. Kita taubat dari dosa riba, tapi panggah hobi riba terus, nggak sah Bu taubatnya. Kita taubat dari misalkan kita bohong sama suami kita, bohong sama suami kita, bojone tengok, misalkan jenengan bersihkan bajunya, bersihkan celananya, nemu uang di dalam kantongnya, dicikui 1.000, 2.000, 20.000, 30.000, disai dhewe. Setelah itu suaminya nanya, "Mah, duitku nang kene ndi?" "Mbuh yo nang ndi ndak ero." Jadi bohong sama suaminya, ndak ditaubati. Atau misalkan kita taubat sama Allah Ta'ala, tapi nggak dilakoni ngono, tetap aja jadi istri yang modelnya seperti itu, ndak sah Bu taubatnya kita. Jadi salah satu syaratnya taubat yang pertama, kata yang beliau, ketahuilah anna taubah la tasih bidun tarkid dzanbi. Ketahuilah bahwasanya taubat itu nggak sah kalau kamu nggak keluar dari dosa tersebut. Pezina, syaratnya dosa zinanya dihapuskan apa? Keluar dari zina. Orang minum khamr, syaratnya tobatnya diterima apa? Keluar dari minum khamr. Orang judi, mau keluar dari tobat perjudiannya, keluar dari kebiasaan berjudi. La tasih bidun tarkid dzanbi wan nadmi, dan harus nyesel atas dosa tersebut, harus menyesali tentang dosa tersebut. Wal azam Allah ta'uda ilaihi ma'ishta, dan kamu harus punya keinginan untuk meninggalkannya selama-lamanya. Selama-lamanya nggak akan kembali ke dalam dosa tersebut. Ini syarat utamanya taubat. Syarat utamanya taubat, kita lepaskan dosa apa yang menjadi kebiasaan kita atau menjadi salah satu hal yang kita lakukan. Orang mau taubat dari jadi anak durhaka, pengen taubat biar jadi anak yang berbakti, harus berubah, harus merubah dirinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dosa apapun, dosa apapun kalau mau diterima taubatnya, syaratnya adalah nyesel, ninggalkan dosa tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya seumur hidup. Ma'ishta. Walitaib as-sadiq alamat minha. Setelah itu beliau mengatakan, dan orang yang bertaubat ini, orang yang bertaubat ini punya tanda-tanda.
Kalau kita mau tahu saya ini tobatnya tenanan apa ora, beneran atau tidak saya ini bertobat, maka katanya beliau ada tandanya. Kalau tanda-tanda ini ada pada dirimu berarti kamu tobat beneran. Tapi kalau nggak ada berarti bulan baleni dosa tersebut atau belum keluar dari dosa tersebut. Yang pertama adalah riqqatul qalb. Orang yang bertaubat beneran hatinya jadi lembut. Dilembutkan sama Allah Ta'ala. Makanya kalau kita pengen tahu kelembutan hati, gimana caranya Allah Ta'ala melembutkan hatinya seseorang, maka datangi para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dan dekati orang-orang yang barusan bertaubat. Orang yang dulunya jangan kenal dulunya ahli maksiat ini, setelah itu dia berubah, setelah itu dia berhijrah, setelah itu dia taubat, jangan cedeki. Orang-orang seperti ini punya hati yang sangat-sangat lembut. Dekati orang-orang tersebut biar kita ketularan lembutnya. Riqqatul qalb, tandanya adalah hatinya ini lembut. Wa kasratul buka, setelah itu mereka juga banyak menangis, banyak nangisi dosa-dosanya. Waluzumul muwafaqah, dan dia juga melazimi untuk istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Wahajur qurana isu, dan mereka menghindari circle-nya dia, menghindari teman-teman buruknya ini tadi. Dia keluar dari golongannya orang-orang yang dulunya dia larut dalam maksiat bersama mereka, dia memisahkan diri dari orang-orang tersebut. Wa mawatinul mukhalafah, atau kalau itu jadi satu lingkungan, dia memilih untuk pindah dari lingkungan tersebut. Itu tandanya orang yang benar-benar berhijrah. Jadi apa yang jadi pusat kesalahannya ditinggalkan, apa yang menjadi penyebab dia ini berdosa ditinggalkan. Seperti kisah di zaman Bani Israel, sering juga saya ceritakan, ada satu orang pernah bunuh 99 orang, pernah bunuh 99 orang, datang ke ahli ibadah, nanya, hal yamin taubah, saya ini apa masih bisa kalau saya taubat, atau apa masih diterima sama Allah Ta'ala? Katanya orang ahli ibadah ini nggak mungkin, dosamu wis kakean, kamu sudah bunuh terlalu banyak orang, 99 orang kamu bunuh, maka karena pegel sama orang ahli ibadah ini, pateni pisan, pas 100, jadi pas 100 orang dia bunuh. Setelah itu dia datang kepada salah satu ulama zaman tersebut, ulama yang paling termasyhur di zaman itu. Datang ke ulama, setelah itu nanya, hal yamin taubah, apa saya masih bisa taubat? Saya sudah bunuh 100 orang, apa diterima kalau saya taubat kepada Allah Ta'ala? Katanya ulama tersebut, waman yughlaq min babillah, siapa kiranya orang yang bisa ngunci pintu taubatnya Allah. Pintu taubatnya Allah Ta'ala itu terbuka terus, ke seilaan yughargir, selama kamu rohmu masih gabung nyatu sama badanmu, itu adalah kesempatan kamu untuk bertobat. Tapi gimana, saya terlalu banyak ini dosanya. Kalau gitu, setelah dia berubah, menyatakan kalau taubat, katanya ulama tersebut, tapi negerimu ini adalah negeri yang terlalu banyak maksiatnya. Teman-teman burukmu ada di sini semua, lingkungan burukmu ada di sini semua, pindah kamu ke salah satu tempat yang di situ terbebas dari keburukan. Akhirnya berangkat dia, baru berangkat sebentar, di tengah perjalanan meninggal. Mereka diceritakan sama Nabi. Akhirnya turun 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Satu malaikat mau bawa dia ke neraka, satu malaikat mau bawa dia ke surga. Katanya si malaikat azab, ini orang dosanya terlalu banyak, bunuh 100 orang, bayangkan, bunuh 100 orang, dosa yang nggak terampunkan. Katanya malaikat rahmat nggak bisa, tapi dia keluar ini dalam keadaan bertobat. Dia keluar atau pergi ini, tujuannya dia keluar dari rumahnya ini untuk pindah ke negeri yang aman, pindah ke negeri yang penuh dengan kebaikan. Tukaran nggak dapat solusi, ngadu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, gimana ini nasibnya orang ini gimana? Sama Allah Ta'ala ukuran, diukur aja jarak antara negeri buruknya dia ke tempat dia mati sama negeri baik itu ke tempatnya dia mati. Mana yang lebih dekat, disitulah malaikat itulah yang berhak bawa. Begitu diukur, ternyata lebih dekat ke negeri kebaikan bisyibrin, cuman sak langkah tok.
selangkah lebih dekat ke negeri yang baik. Dan itu pun dikatakan Allah Ta'ala mengatakan kepada bumi, anhada antatawali, kamu ini negeri yang ini jadi yang memanjang, kamu negeri ini jadilah memendek. Ya Allah Ta'ala yang nyeting ini biar, padahal sebenarnya lebih dekat ke negeri yang buruk, tapi Allah Ta'ala bilang ke ini untuk memanjang dan ini untuk memendek. Akhirnya diukur beda satu langkah dan dibawa sama malaikat rahmat untuk diampuni sama Allah Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah. Jangan bayangkan 100 orang yang dibunuh tapi diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi syaratnya apa? Nah, syaratnya ini tadi, syaratnya dia taubat dan menghindar dari maksiat tersebut, bersedia untuk tidak ngulangi lagi, dan pergi ke tempat-tempat atau jadi nunjukkan keseriusannya untuk bertobat ini dengan menjauh dari tempat-tempat biasanya dia ini melakukan maksiat. Wa iyyaka wal israr wa huwa an tudrib thumma la tatub 'ala al-qawl. Dan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga menjelaskan bahwasanya kamu enggak boleh jadi orang-orang yang israr 'alal maksiat. Jadi orang-orang yang terus-terusan melakukan dosa tanpa melakukan pertaubatan. Jangan sampai kamu masuk di dalam golongan orang-orang yang semacam itu, tapi jadilah orang yang meskipun misalkan kita berdosa tapi taubat. Dosa neh, tobat neh. Dosa neh, tobat neh. Jadi untuk dosa-dosa besar kita hindari dengan sebenar-benarnya penghindaran. Untuk yang kita nggak merasa atau dosa-dosa yang tanpa sengaja kita melakukannya, kita tutupi dengan pertaubatan yang selalu dan selalu. Pagi kita taubat, siang taubat lagi, sore taubat lagi, maghrib taubat lagi, malam taubat lagi. Biar kita ini setiap harinya ini dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta sama Allah Ta'ala mungkin dibukakan hati kita untuk bertobat. Dikasih pertaubatan untuk kita, diterima taubat-taubat kita, dibersihkan kita dari segala kesalahan, dibersihkan kita dari segala macam dosa, dibersihkan kita dari segala hal yang menghinakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghinakan kita di akhiratnya Allah Ta'ala, yang menghinakan kita di kuburannya Allah Ta'ala, yang menghinakan kita di tempatnya, di golongan orang-orang mulia. Jangan sampai kita ini masuk di dalam golongan orang-orang yang dihinakan sama Allah Ta'ala. Kita minta terus sama Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala ngasihkan kita hidayah, ngasih kita inayah, ngasih kita kebaikan, ngasih kita keindahan, ngasih kita ibadah yang baik, ngasih kita niat yang baik, ngasih kita segala hal yang baik yang Allah Ta'ala titipkan kepada orang-orang yang mulia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.